ada satu hal yang perlu kita ingatkan pada diri kita masing-masing. Bagaimana permohonan kita kepada Allah, beriktibar ketika Sayyidina Ali merasai di akhir Ramadan itu dengan kesedihan. Sedih kenapa? Dia menangis seperti pemuda yang patah hati, kehilangan sesuatu yang sangat berharga sehingga menangis terseduh-seduh. Apabila ditanya, ternyata di hatinya, niatnya dan kehendak dalam doa itu agar bertemu Ramadan tahun selanjutnya. Dan dia mengira andailah Ramadan ini adalah Ramadan yang terakhir. Sementara dia tahu dan sadar betapa mulianya Ramadan, keberkahan yang saya dan kita banyak lalai terhadap perkara ini. Bukan hanya takasur. Takasur artinya berlebih-lebihan, memuliakan dunia. Padahal Allah mengatakan walal akhiratu khairul laka minal ula. Bukankah akhirat itu lebih baik daripada yang pertama? Al-ula yang pertama, yang dimaksud adalah ad-dunya. Inilah yang dihadirkan pada diri Ali ketika dia merasa sedih, berapresiasi terhadap Ramadan, dan minta kepada Allah rizki bertemu dengan Ramadanil Atiyah, Ramadan tahun-tahun selanjutnya. Kita sekarang berada di tengah peperangan, betul? Sehingga para pemimpin kita mengingatkan hati-hati, siapkan makanan, minuman. Dan ini digambarkan dalam Al-Quran seperti pada zaman Nabi Yusuf. 7 tahun kemudahan dan 7 tahun satu hal yang perlu ditimbun, persiapan-persiapan untuk diri kita masing-masing. Makanan, minuman akan dilanda dengan kemarau panjang. Ya. Kalau sedikit bagian daripada elemen senjata ini mampir di tempat kita, habis kita. Dan inilah yang sangat ditakuti, sebagaimana yang digambarkan oleh Allah dalam Al-Quran. Sebagaimana kita sekarang berada di dalamnya, namanya Ramadan, pembakaran daripada kesalahan dan dosa-dosa. Itu Nabi mengingatkan, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban. Siapa yang berada di bulan Ramadan melakukannya sebab keimanan dan menghitung-hitung, berhisab. Ya Allah, ya Allah, tolong kami ya Allah, a'inna. Ghufira lahu ma taqaddama min dambihi. Allah akan ampunkan dosa-dosa yang telah lalu. Masalahnya bagaimana untuk memastikan dan mengetahui bagaimana dosa-dosa kita diampunkan oleh Allah kalau kita tidak sungguh-sungguh. Itulah Sayyidina Ali di akhir-akhir Ramadan itu menangis sedih, sehingga sahabatnya atau keluarganya tanya, kenapa kamu sedih sangat? Ternyata takut kalau Ramadan yang terakhir ini dia tidak mendapatkan ampunan Allah, rahmat dan keberkahan, bahkan tidak bertemu Ramadan tahun selanjutnya. Subhanallah. Awaluhu rahmah. Itu hadis ini dikatakan dhaif ya, tapi dia akan muncul pada semangat kita dalam Ramadan. 10 pertama itu rahmat Allah, dan yang kedua maghfirah, ampunan Allah. Tadi di antara doa, di antara ayat yang kita baca di akhir surat Al-Baqarah menjadi bagian daripada doa majelis tahlil, majelis doa selamat. Apa itu? Ghufranaka Rabbana wa ilaikal masir. Apa maknanya? Apa maksudnya? Berunsur doa dan minta ampun. Ghufranaka, ampunanmu ya Allah. Rabbana, ya Tuhan kami.
wa ilaikal masir, dan kami akan kembali kepadamu. Sementara Allah mengalu-alukan kita, Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Inilah permintaan kita itu. Ya Allah, jangan engkau putuskan, jangan engkau panis kami dengan kesalahan-kesalahan kami dan dosa-dosa kami. Bahkan disebut di situ lupa. Ya Allah, kalau kami lupa atau salah, jangan engkau panis, jangan engkau hukum. Ini doa ini minta enaknya saja ya. Sudah salah, sudah lupa, tidak mau dipanis. Rabbana la tu'akhidna. Ya Allah, jangan engkau salahkan kami. Inna sina, seandainya kami lupa, au akhtana, ataupun kami bersalah. Nah, unsur doa ini, kalimat ini sangat indah. Maka mari kita renungkan. Terima kasih kepada imam-imam ketika memimpin kita dalam doa ini. Sebagaimana Ramadan dan panasnya siang. Coba lihat tanaman-tanaman Tuhan. Tengah hari kering kerontang. Ini sebenarnya ada signal dari Allah. Gerhana bulan total kemarin tuh. Ini tanda-tanda Allah menunjukkan kuasanya agar kita bertadabbur. Afala yatadabbaruna al-Qur'an? Kenapa kamu tidak bertadabbur dengan Al-Qur'an? Atau kita sombong? Ala qulubin aqfaluha, masih memperteguhkan hati kita yang kosong, menganggap bahwa oh saya sudah orang Islam, oh saya sudah puasa, padahal perlu mujahadah. Sebagaimana kita dimulakan oleh Donald Trump, laknatullah alaihi wa alaihim, setan Yahu. Masa kita diperlakukan macam ini tidak ada yang marah? Mari kita lakukan ini karena Allah. Ya, dia menyerang waktu bulan Ramadan. Ini kesengajaan daripada penodaan apa-apa noktah-noktah yang ada dalam Al-Quran. Dan signal bagi kita masing-masing bagaimana kita menegakkan Al-Quran pada diri kita. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala pernah menyampaikan kepada ahli Taurah, kepada Bani Israel, wa aqimit taurata fi anfusikum. Kalau kamu ingin bertaubat, kalau kamu ingin mendapatkan rahmat dan keberkahan dari Allah, dirikan Taurat pada diri kamu. Sementara Ramadan itu syahrul Quran. Kembalinya pada saya dan kita masing-masing. Mari kita mulakan. Kalau sudah, alhamdulillah. Yang belum terlambat untuk memulakan kita dalam tadabbur Al-Quran. Inna anzalna al-Qur'ana bil haqqi wa bil haqqi nazala. Sesungguhnya kami turunkan Al-Quran itu dengan benar, dan dia telah turun dengan benar. Dan dikatakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran dan kamilah yang menjaga. Artinya tadarus kita insyaallah, tadabbur Al-Quran kita insyaallah, amalan kita dengan bercerminkan Al-Quran insyaallah menjadi bersama Allah menjaga Al-Quran. Seandainya Al-Quran itu turun dari selain Allah, niscaya kita akan dapati ikhtilafan katsira. Betul? Ini firman Allah, bahwa kamilah, kata Allah, yang menurunkan Al-Quran. Seandainya Al-Quran itu bukan dari sisi kami, kata Allah, kamu akan mendapatkan ikhtilaf, perselisihan-perselisihan yang banyak. Tapi anehnya saya dan kita kadang-kadang meraguinya. Inilah anjuran, bahkan keinginan ibu bapak kita, keluarga-keluarga kita yang telah meninggal dunia sekalipun,
agar kita senantiasa menjadi pejuang-pejuang anak-anak soleh bagi mereka. Karena kita semuanya, laki-laki, perempuan, ibu, bapak, adalah anak daripada ibu bapak kita masing-masing. Bahkan kita hari ini sedang menjadi nenek daripada cucu kita. Kita sekarang sedang menjadi bapak dari anak-anak kita. Kenapa kita lalai? Jangan sampai kalimat doa Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Ya Allah, ampunkan kami, jangan Engkau hukum kami kalau kami salah dan lupa. Sudah berlalu, tetapi kita tetap lupa dan lalai. Mari kita bangkit, menolong dengan doa sekalipun kepada pemimpin-pemimpin kita, kepada ibu bapak kita, bahkan kepada ahli keluarga kita masing-masing, khususnya kepada ibu bapak kita, bahkan yang telah meninggal dunia. Betul? Itu sebabnya ada selalu tulisan, majelis untuk siapa, untuk siapa. Adakah hanya karena itu kemudian kita berdoa untuk ibu bapak kita? Ini adalah galakan. Ketika ada kematian baru kita ingat untuk bertahlil, betul? Pikiran kita kemakan atau minum? Boleh saja. Tetapi mari, seperti Ramadan yang kita sedang berada di dalamnya, ini adalah anugerah Allah yang tidak boleh ditinggalkan. Untuk memahaminya zahiran wa batinan. Oke, to be continue pada selanjutnya. Mari kita berdoa, meniatkan pada diri kita sebagai anak soleh, solehah bagi ibu bapak kita masing-masing khususnya, dan kita doakan para pemimpin, terlebih-lebih anak-anak kita yang menjadi putra-putri terbaik bangsa kita. Semoga mereka menjadi generasi yang cemerlang dalam pembelajaran mereka dan menerajui perjuangan selanjutnya. Amin ya rabbal alamin. Allahumma ghafir lil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat wa ya qadiyal hajat. Allahumma qdi hajatana, Allahumma qdi hajatana, Allahumma qdi hajatana, fa innaka taqdi wa la yuqdha alaik, fa innahu la yadhillu man walaita, fa innahu la yadhillu man walaita. Allahumma wallina khairana, Allahumma wallina khairana, wa la tuwalla alaina asrarana, wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imaman, waj'alna lil muttaqina imaman. Allahumma barik lana fi syahri Ramadan warzuqna Ramadanil atiyah, wala hawla wala quwata illa billah, walhamdulillah. Taqabbalallahu minna wa minkum. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.